Cantik itu tatkala kita mampu memadukan antar 3 hal sebenarnya. Brain, beauty, and behavior. Ya, kecantikan itu bukan hanya berpaku pada fisik saja sebenarnya. Selama ini kita hanya menganggap cantik itu tatkala keindahan nampak dari fisik. Harus punya kulit yang putih, harus punya hidung yang mancung, harus punya mata yang bagus, alis yang begitu rapi, dan lain sebagainya. Akhirnya, karena mengejar definisi cantik secara fisik, banyak yang menghalalkan segala cara. Bahkan banyak juga yang akhirnya merusak mental dirinya sendiri. Maka cantik itu bukan hanya cantik yang terlihat secara zohir saja, tapi cantik lebih dari itu tatkala dia mampu menggabungkan 3 komponen tadi, brand, beauty, and behavior. Ya, mungkin wajahnya tidak begitu cantik, tapi dia mampu menjaga nilai-nilai yang memang disyariatkan oleh Islam itu sendiri, tidak bertabaruj, kemudian bersyukur. Jadi kita akan terlihat, jangan bilang kita nggak cantik ya, semua cantik insya Allah, semua cantik. Bukan nggak cantik maksudnya kita itu lebih buruk dari yang lain, tidak. Saya ingin mengajak bahwa sebenarnya tema ini menarik masa sih. Kalau saya lihat ya, wah kok saya nggak cantik, saya lihat di komentar-komentar, di kolom komentar yang ada di Instagram banyak yang lumayan sewot juga gitu ya. Kita semua cantik kok perempuan, betul ya, that's true. Kita perempuan itu cantik semua, tidak ada yang cantik. Yang membuat kita tidak cantik adalah karena tidak menerima diri sendiri, tidak ada penerimaan dalam diri kita sendiri. Dan kita seringkali membandingkan apa yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Itulah mengapa kita harus sering mengaca. Maka perempuan itu kan asal katanya mar'ah, kalau dalam bahasa Arab. Mar'ah itu akar kata dengan mir'ah. Mir'ah maknanya adalah cermin. Itulah kenapa perempuan suka bercermin. Karena dia untuk mengklarifikasi sebenarnya, menguatkan dia ini cantik atau enggak. Jadi kita mau berangkat kuliah, kita mau berangkat kerja, kita mau berangkat kongko dengan circle kita. Kita perlu untuk ngaca, dan ngaca perempuan itu bukan cuma di cermin yang ada di rumah, di kaca mobil orang dia ngaca, ya, di spion motor dia ngaca, di jendela kantor, kampus atau apapun pasti dia ngaca. Kenapa? Karena perempuan ini butuh klarifikasi, butuh penguatan kalau saya cantik atau tidak ya. Jadi salah satu Mbak Adel, salah satu kesenangan perempuan tatkala dia dibilang cantik dan selalu dipuji oleh lawan bicaranya. Maka cantik, sekali lagi, kalau kita mengikuti makna cantik hanya secara zohir saja, dari fisik saja, itu nggak akan ada habisnya. Mari kita lihat makna atau definisi cantik dari berbagai negara itu sendiri. Ya, betul, perempuan memang kodratnya ingin menjadi cantik. Makanya saya akan katakan tidak ada yang tidak cantik. Semua cantik. Dan kita akan mengakui diri kita cantik tatkala kita mampu menggabungkan 3 komponen tadi dan kita mampu menerima diri kita apa adanya. Maka kita akan cantik. Jadi cantik ini di setiap negara, golongan, kelompok itu punya definisi yang berbeda-beda, teman-teman. Ada di negara Burma ya. Kalau di Burma itu lebih tepatnya menurut perempuan kaya di daerah Burma. Perempuan yang cantik menurut orang Burma adalah mereka yang lehernya panjang, bak jerapah gitu, ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin suka di ledik-ledik gitu ya, dijadiin candaan, oh leher suang dan lain sebagainya. Oh, kalau dia datang ke Burma, maka ini akan disebut sebagai wanita yang paling cantik. Itu versi orang Burma. Kalau versi orang Brazil sendiri, mengatakan cantik itu ketika perempuan punya tubuh seperti gitar. Ya, jadi sudah pada paham loh definisi gitar itu seperti apa jelasnya. Menurut orang Brazil cantik itu seperti itu. Tapi beda lagi nih kalau menurut orang Korea, saya yakin di sini pecinta drakor semua. Rata-rata generasi Z milenial ini mabok drakor semua ya, baik anak SMA-nya, kuliah dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Selama itu tidak melalaikan kita dari ibadah dan selama itu tidak menjadikan dosa buat kita, menonton film itu diperbolehkan. Mubah-mubah saja ya. Tapi kalau sudah melalaikan diri kita, kalau sudah membuat kita berhalu berlebihan,
Karena gara-gara ngeliat opa-opa Korea akhirnya berhalu ya. Wah, saya pengen punya suami kayak gini. Kemudian komentar langsung di Instagram para opa-opa Korea gitu, menyebut mereka suami kita. Ini suami gue, akhirnya berantem sama temennya. Jangan ngaku-ngaku ini suami gue dan lain sebagainya. Ya? Jadi tidak boleh berlebihan. Kalau untuk sekedar hiburan, maka saya rasa kita juga harus pintar-pintar memilih mana tontonan dan mana tuntunan itu sendiri ya. Kalau orang Korea sendiri, yang teman-teman udah tahu nih, kemarin abis viral itu konser Blackpink di Jakarta, ya. Konser Blackpink di Jakarta. Ada 4 personil yang memang mungkin jadi rujukan kecantikan dari teman-teman sendiri. Kalau cantik tuh modelnya kayak Jennie, cantik tuh kayak Lisa gitu, cantik tuh kayak A, B, C, D, 2 lagi personilnya. Saya nggak hafal siapa ya, karena yang paling masyhur 2 itu. Nah kemudian kalau cantik menurut orang Korea, saya kembali lagi, adalah ketika mereka punya wajah yang putih dan mulus. Maka operasi plastik di Korea itu menjadi hal yang lumrah dan wajar. Ya, saya yakin teman-teman sudah paham betul kalau memang Korea itu menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan utama bagi para perempuan, khususnya perempuan-perempuan Indonesia untuk operasi plastik. Ini banyak public figure, artis-artis kita yang datang ke sana, kemudian mereka ingin tampil cantik. Ya, Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi cantik, karena fitrahnya perempuan adalah memang ingin terlihat cantik. Tapi yang wajib kita pahami, cantik yang harus lahir dari diri kita adalah cantik yang memang benar-benar itu fitrah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merubah ciptaan Allah. Ya. Fala yughayyirunna khalqallah. Salah satu kesalahan atau dosa perempuan, kenapa perempuan ini banyak yang masuk dalam neraka? Jadi Rasulullah bilang, "Qala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, kata Rasul itu banyak melihat di dalam neraka yang mendominasi, isinya itu adalah kaum perempuan. Para sahabat bilang, "Lima ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasul kok di neraka mayoritas pengisinya adalah perempuan, bukan laki-laki?" Maka Rasul mengatakan, "Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan." Karena perempuan adalah makhluk yang paling kufur, sering insecure, akhirnya membawa kekufuran, ketidakbersyukuran. Kita tidak bersyukur dengan bentuk tubuh kita tidak bersyukur dengan wajah kita tidak bersyukur dengan kulit kita tidak bersyukur dengan A, B, C, D, semua organ tubuh yang ada dalam diri kita, dan itu ternyata menghantarkan kita banyak yang masuk ke dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Karena dari keinsecurean tersebut, dari ketidakbersyukuran, kekufuran tersebut, itu membuat kita menghalalkan segala cara. Yang penting saya cantik. Kalau cuman pujian dari manusia yang kita kejar, itu nggak ada habisnya, capek. Teman-teman ngikutin tren cantik ala media sosial misalkan, ya, ala Instagram, ala TikTok, ala beauty vlogger yang mungkin tren di YouTube dan lain sebagainya, itu nggak akan ada habisnya. Itu baru terkait make up. Mungkin kita punya beauty vlogger yang terkenal di Instagram, dikit-dikit hari ini dia akan memasarkan make up bedak doang nih, bedak ya, karena make up itu bentuknya macam. Saya pengen sama teman-teman ini jadi discuss, sharing, karena saya juga perempuan dan saya yakin saya juga mengalami kegalauan tersebut kalau buka media sosial. Ini kita berbicaranya tentang cantik dan insecure itu sendiri. Ada beauty vlogger yang dia tuh endorse atau masarin make up A hari ini. Semua followersnya berebut untuk mengejar make up tersebut. Oke, ternyata shining, shimmering gitu. Ya kalau dalam lagu kan seperti itu ya. Benar-benar bikin glowing dan lain sebagainya dikejar. Sudah beli make up A, keesokan hari lagi dia masarkan make up B. Keesokan hari make up C. Akhirnya duit kita tuh kita buang, kita alokasikan itu habis-habisan untuk make up saja. Kenapa? Karena yang kita kejar cuma pujian manusia. Ikut tren. Itu baru dari sisi make up-nya saja. Belum dari jilbab. Ya, ketika kita melihat influencer, public figure, artis, selebgram, youtubers, tiktokers ataupun yang lainnya, mereka memasarkan model jilbab kayak gini. Contoh. Keesokan harinya ada lagi model yang lain. Keesokan harinya ada tren kalau jilbab itu bisa pakai anting kanan kiri, digantungin anting. Keesokan hari ternyata model jilbab bisa ditaruh bunga di atasnya 3 biji misalkan, dan lain sebagainya. Ini kalau ngikutin tren, kita
kita nggak akan ada habisnya, teman-teman. Ya, maka penting untuk memanage diri kita sendiri. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana sih menerima diri sesungguhnya. Ya, bagaimana sih ma'rifatun nafs, mengenal diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita tuh nggak gampang insecure. Saya pengen sapa dulu Mbak Adel. Saya monolog sendiri atau mungkin ada discuss dari Solihah Story? Iya, Ustazah, nanti sambil discuss kecil aja, tapi kalau sudah selesai penjabaran. Oke, saya lanjut mungkin ya. Boleh ya? Silakan, Ustazah. Ya. Jadi tadi definisi cantik dari 3 negara, Burma, Brazil, Korea. Ada lagi dari Eropa. Kalau dari Eropa itu cantiknya lebih natural sih menurut saya ya. Definisi cantik menurut orang Eropa adalah ketika perempuan-perempuan Eropa itu mereka nggak pakai make up. Jadi orang Eropa ketika lihat perempuan nggak pakai make up, mereka menganggap, oh this is beautiful gitu. Ini cantik yang sebenarnya. Kalau kita kan nggak, selama ini pandangan kita itu dihijabin dengan cantik itu harus dengan make up. Alisnya diukir, bulu matanya demikian, pakai shading, blush on, dan lain sebagainya. Itu definisi orang Indonesia sekarang yang kita lihat di media sosial. Ya, dan banyak lagi sebenarnya. Ada lagi orang Afrika. Orang Afrika itu definisi cantiknya tuh agak nyeleneh sebenarnya, agak kita speechless juga, kayak kaget. Kok kayak gini ya gitu. Jadi orang Afrika itu cantik tatkala mereka punya, mohon maaf sekali, dubur ya, atau kalau bahasanya itu apa sih disebutnya? Saya nggak enak ngomongnya. PAN gitu. Selanjutnya, paham nggak teman-teman ya? Yang besar. Jadi mereka punya organ tubuh itu yang besar. Kalau jalan tuh mereka bener-bener kayak mau jatuh sebab membawa organ tubuh itu sangat besar sekali. Itu cantik menurut orang Afrika. Jadi kalau orang Afrika lihat perempuan dengan P-nya tadi itu besar, ya, P belakangnya itu besar sekali, itu cantik menurut mereka. Sampai kadang-kadang mau jatuh saking beratnya. Nah itu menurut orang Afrika. Kemudian kalau orang Cina sendiri, mereka mendefinisikan cantik tatkala perempuan itu punya kaki yang kecil. Ya, betisnya tuh jenjang gitu. Kecil, tirus. Nah, itu cantik menurut orang-orang Cina itu sendiri. Maka, kalau kita mengikuti tren cantik, sekarang kita sudah paham, dari setiap negara itu juga nggak ada habisnya. Dari setiap negara punya definisi masing-masing. Bukan hanya negara, golongan, suku. Tidak usah sampai ke luar negeri. Kita di Indonesia punya puluhan suku dengan bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Maka dari setiap suku itu pun cantik berbeda-beda. Kalau Sunda begini, Jawa begini, ya Bugis begini, Kalimantan begini, Sumatera begini, Padang, Aceh dan lain sebagainya, itu definisi cantiknya berbeda-beda. Maka cantik itu sekali lagi ketika dia bukan hanya cantik karena make up ataupun polesan dan operasi plastik ya, tapi ketika dia mampu memperlihatkan yang sebenarnya dalam diri. Jadi cantik dan kepercayaan diri, menerima diri kita tuh cantik loh. Diri kita tuh sempurna loh, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpenampilan seada-adanya. Sebenarnya kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Itu definisi cantik yang sebenarnya. Tapi kita nggak pernah dilarang untuk tampil cantik. Islam nggak pernah melarang perempuan untuk tampil cantik, memoles dirinya dengan catatan tidak melanggar syariat dan merubah ciptaan Allah. Itu yang harus kita pahami. Kemudian apa? Brand beauty ya. Jadi cantik itu bukan di beauty saja, bukan terlihat cantik secara zahir, tapi brand. Brandnya itu main, otaknya, cerdasan. Ya, ketika dia cuma cantik secara fisik tapi otaknya nol, nggak akan terlihat cantik. Coba deh, saya pengen ngajak berpikir sama teman-teman. Teman-teman mungkin mayoritas anak kuliah, kerja, atau mungkin ada yang sudah berumah tangga. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang sebenarnya tuh dia nggak cantik banget, dia nggak punya kulit yang begitu putih, misalkan tidak apa ya, tidak memiliki definisi cantik yang diperlihatkan sebagaimana di media sosial misalkan. Ya, kalau di media sosial kan dengan model alisnya begini, kulitnya harus seperti ini, shading hidungnya dan lain sebagainya, karena sudah bermain make up semua. Tapi ketika kita melihat perempuan biasa-biasa saja secara make up, secara wajahnya. Tapi kalau dia sedang komunikasi dengan kita,
Dari tutur katanya, cara bicaranya, ngobrolnya, tingkah lakunya, kemudian penyampaian keilmuannya. Itu kalau ada teman kelas di kampus, dia presentasi, ya, nggak terlalu cantik, tapi kalau sudah berbicara, dia presentasi di depan kelas, itu semua diam. Kalau bahasa kita itu sampai ternganga gitu, saking, wah, parah sih, ini keren banget orang ini, dan kita merasa nyaman aja, enak banget begitu memandang orang tersebut, ya. Maka cantik dia bukan hanya lahir secara zahir, tapi dari brandnya. Banyak orang yang nggak begitu cantik secara zahir, tapi karena punya kecerdasan yang luar biasa, dia punya kemauan kuat untuk belajar, untuk mengupgrade dirinya dengan keilmuan, dengan wawasan, dengan pengalaman, dengan apa ya disebutnya ya, insight positif yang terus dia masukin dalam pemikirannya nih, maka itu akan menambah kecantikan dalam dirinya sendiri. Atau kita beranjak ke yang lain, cantik banget loh, cantik banget. Secara wajah tuh perpaduan mungkin antara ada sisi Indonesianya wajahnya, tapi ada sisi blasteran dan lain sebagainya. Tapi kalau diajak ngobrol tuh tell me, telat mikir, ya, diajak berhitung tuh susah, diajak komunikasi diskusi tuh dia nggak nangkep dan lain sebagainya. Atau ketika presentasi tuh nggak keluar karismanya gitu. Maka bisa kita bilang dia cantik, tapi hanya secara zohir, tapi brandnya nggak keluar kecantikan. Ya, ada ketiga behavior, itu secara tingkah laku dan akhlak. Wajahnya biasa saja, ya mungkin otaknya juga biasa saja, tapi akhlaknya yang membuat diri dia punya nilai lebih dibanding yang lain. Jadi brand, beauty, and behavior ini harus disandingkan, harus balance, ya, antar ketiga hal tersebut. Dan ini yang susah sekarang untuk kita tanamkan dalam diri kita. Kenapa? Karena cantik menurut kita rujukannya, referensinya itu kembali lagi kepada cantiknya artis, media sosial. Akhirnya nggak tenang kalau kita buka platform media sosial, mau Instagram, YouTube, atau apapun. Baru buka nih, baru kita scroll Instagram, udah nemu selebgram yang cantik, kemudian kita langsung insecure. Ya Allah, kapan ya kulit saya bisa kayak gini? Ya Allah, kalau punya wajah kayak gini, kok saya kayak gini sih ya Allah? Akhirnya ngeluh, tidak terima dengan keadaan diri kita sendiri. Maka di sini yang dilarang, karena apa? Karena inilah yang menjadikan diri kita tidak menerima apa adanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Baik, Mbak Adul, mungkin ada sharing yang lainnya? Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah atas jawabannya. Jadi itu teman-teman ya, ketika kita merasa insecure dari hasil perbandingan kita dengan orang lain. Jadi stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kembali lagi tadi sudah disampaikan sama Ustazah Syifa bahwa parameter kita itu kembali lagi rujukannya ke Al-Quran begitu ya. Jadi Allah tuh sudah menciptakan diri kita sebaik-baiknya. Jadi jadilah diri kita yang sederhana mungkin ya, dan bangun percaya diri. Aku senang banget sama jawaban Ustazah tadi ya, yang di highlight ada 3 poin, brain, beauty, and behavior. Itu Masya Allah, sahabat solihah semuanya, dicatat ya, Masya Allah. Nah Ustazah, selanjutnya pertanyaan aku, bagaimana kita menerima keadaan tersebut dari sudut pandang Islam, di mana sebagai seorang muslimah pasti kerap kali merasa insecure. Jadi karena proses membandingkan diri dengan orang lain ini, jadi merasa insecure. Jadi pandangan Islam sebaiknya seperti apa, Ustazah? Ya, menghilangkan rasa insecure. Wah, ini kegalauan semua manusia nih, ya, insecure. Apalagi anak-anak generasi Z di zaman saat ini gitu ya. Nah, untuk mengobati atau meminimalisir insecure, karena untuk menghilangkan 100% nggak mungkin bisa. Ya, insecure itu boleh, tapi harus filter juga dalam perkara apa. Kalau insecure-nya dalam perkara ada teman lebih rajin sholatnya, teman lebih banyak sedekahnya, dia lebih banyak amalnya, kemudian secara keilmuan juga dia lebih maju dari kita, itu insecure dalam hal tersebut boleh. Tapi kalau insecure hanya dari tampang, fisik, kecantikan saja, itu yang membuat kita akhirnya celaka dan menyakiti diri kita sendiri. Ya, maka yang harus kita pikirkan itu bukan bagaimana caranya glow up, tapi yang terpenting adalah grow up, menjadi orang yang manfaat, terus tumbuh, terus maju.
terus bermanfaat buat orang sekitar gitu ya. Nah, kata Imam Al-Ghazali ya, beliau mengatakan untuk mengenal diri sendiri. Nah, insecure itu bisa diminimalisir dengan kita ma'rifatun nafas, mengenal diri kita lebih jauh. Ya, jadi kalau kata Imam Al-Ghazali bilang dalam kitabnya Kimia Sa'adah ya, Kimia Sa'adah, beliau mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Untuk mengenali diri sendiri itu harus mengenal Tuhan dulu. Kita harus dekat dulu sama Sang Pencipta. Benar-benar kita tuh punya hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita akan mampu memanage jiwa dan hati kita untuk meminimalisir rasa insecure. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, meminimalisir rasa insecure. Jadi dalam pengendalian diri, insecure itu kan berawal dari diri yang tidak terkendali. Kadang-kadang betul ya, begitu Mbak Adel ya, dan lain sebagainya. Nah, kita dalam mengenal diri, mengendalikan diri kita harus paham betul diri kita itu seperti apa. Yang pertama, jangan kita cuma hanya kenal anatomi dalam tubuh kita saja. Jadi kita punya mata, kita punya wajah, model wajah kita gini, mata kita kayak gini, hidung kita kayak gini. Kalau cuma stuck kita mengenal diri kita sebatas dari fisik, penampilan, insecure itu akan tiap hari kita rasakan. Ya. Atau cuman kita mengenal diri kita lewat atribut yang kita sandang, jabatan, popularitas, kedudukan diri kita dan lain sebagainya. Itu juga akan membuat insecure berlebihan. Tapi yang harus kita lihat adalah orang yang benar-benar mengenal dirinya, ketika dia mampu meminimalisir insecure tersebut, dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja pertanyaannya? Pertama adalah, siapa aku? Siapa aku? Pertanyaan yang paling utama. Ya. Siapa aku dan dari mana aku datang? Kan kita harus menjawab nih pertanyaan ini. Selama ini kita hanya hidup tapi tanpa ada jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan tanpa bertanya sama diri sendiri, ngobrolnya sama diri sendiri dulu. Jangan ngobrol sama orang lain dulu. Kita demen gibah ngobrol sama orang lain, tapi lupa ngobrol sama diri sendiri. Siapa aku dan dari mana aku datang? Oh, aku nih hamba Allah. Aku nih khalifah. Diciptakan aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tugasku apa di sini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan sama Allah, termasuk jin, illa liya'budun, kecuali untuk apa? Beribadah sama Allah. Oh, siapa aku? Aku hamba Allah. Dari mana aku datang? Ya, diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari tanah. Kalau aku berasal dari tanah, kembalinya dari tanah, apa yang mau disombongkan? Tanah itu kan diinjak-injak setiap hari. Manusia ini asalnya dari tanah. Kembali lagi kalau udah mati di tanah, lalu apa yang disombongkan? Ya, diciptakan dari tanah tapi sombong, mentang-mentang dia kaya. Diciptakan dari tanah merasa sombong karena kecantikannya. Kalau Allah sudah cabut kekayaannya, kecantikannya, privilege-nya, dan lain sebagainya, apa yang mau disombongkan? Dari tanah kembali lagi ke tanah. Yang harus kita pahami, muhasabahi gitu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi, kemana saya akan pergi? Ini harus jadi renungan, pertanyaan buat diri sendiri. Kemana saya akan pergi? Sampai kapan saya singgah di dunia ini? Dan saya baliknya kemana? Oh nanti, ada yang kekal, alam akhirat. Maka kalau tujuan saya adalah alam akhirat, saya tidak begitu memperdulikan tentang kehidupan dunia. Ya, kita boleh untuk ikhtiar semaksimal mungkin dalam kehidupan dunia, tapi jangan sampai dunia ini ditaruh di hati kita. Jadi kalau kata Umar bin Khattab, cukup letakkan dunia di tangan, digenggam aja. Kalau lepas ya udah. Tapi kalau dunia nih taruhnya di hati, kecantikan, ketampanan, kekayaan, harta, jabatan, dan lain sebagainya, begitu diambil, itu kita akan ada rasa marah sama Sang Pencipta. Tidak ada penerimaan sebaik mungkin. Makanya cukup dunia itu di tangan, habis itu ya udah lepas. Anda cinta sama seorang ikhwan, sama laki-laki nih lawan jenis. Cukup miliki dia di tangan Anda saja. Jangan terlalu dalam di hati. Karena kalau ternyata dia mengkhianati kita, kalau ternyata ada doi yang lain,
di hatinya dan lain sebagainya, atau cinta kita cuma bertepuk sebelah tangan. Wah, bukan main galaunya, ini banyak yang akhirnya bunuh diri, gantung diri, minum obat nyamuk dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Dia terlalu meletakkan cinta kepada makhluk itu di hati, bukan di tangan. Maka pasangan, cinta, karir, jodoh, kemudian lagi hal-hal yang bersifat duniawi cukup letakkan di tangan. Jadi biar kita nggak begitu kaget kalau nanti ditarik sama Allah. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kemana saya akan pergi? Oke, alam akhirat. Dunia cuma sementara, dunia cuma tempat singgah, nggak kekal, nggak abadi. Maka saya juga sewajarnya aja. Karena yang saya cari itu akhirat, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus kemudian yang ketiga yang harus kita jadi apa ya? Reminder lagi nih, pertanyaan lagi tadi. Kan siapa aku, siapa saya, dari mana saya datang ya. Kemudian yang kedua adalah kemana aku akan pergi. Ketiga, apa tujuanku hidup di dunia ini tadi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridho Allah, ngejar surganya Allah, itu tujuan kita. Yang keempat adalah di manakah kebahagiaan sejati itu, yang harus kita tanya sama diri kita. Jangan nanya ke orang, jangan nanya ke ayah ibu kita, ya ibu, bahagia itu sebenarnya gimana sih? Atau nanya sama ustazah, kebahagiaan itu bagaimana sih? Bahagia yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Ustazah, saya bahagia ketika saya dipuji cantik. It's okay, boleh. Tapi jangan sampai kebahagiaan itu hanya karena momen-momen tertentu saja. Saat kamu dipuji, kamu bahagia. Ketika kamu nggak dipuji, kamu nyesek, nggak bahagia. Oh, berarti ini bukan kebahagiaan sejati. Ini kebahagiaan yang ada limit batasnya. Ya, jadi kita mulai pahami, nanya ke diri kita sendiri, apa kebahagiaan? Kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu full 100%. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu menerima diri kita apa adanya. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah kasih ke diri kita. Apapun itu. Fisik kita, bentuk tubuh kita, rizki kita, pasangan kita. Kita mampu qanaah, itu yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Oke, teman-teman, sudah mulai terbuka nih pikirannya. Maksudnya, kemarin tuh saya capek banget ya ngejar kebahagiaan. Oh, kebahagiaan versi kamu tuh apa? Oh, kebahagiaan versi saya tuh ya duitnya banyak. Ya, kerjaan bagus, duitnya banyak, punya pasangan yang ganteng. Ya, kemudian lagi wajah saya cantik, dan bla 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 gitu. Oke, ternyata itu ada limitnya. Kebahagiaan yang cuma limit saja, ada batasnya. Nah, kebahagiaan sejati tatkala kita mampu berdamai dengan apa yang kita miliki, diri kita sendiri. Ada orang yang dia tuh nggak pede kalau dia nggak pakai makeup setiap kemanapun. Betul nggak sih? Termasuk saya ingin sampaikan anak-anak milenial zaman sekarang. Itu anak-anak SMK, anak SMA udah make up mereka kalau mau berangkat sekolah. Saya ingat zaman saya dulu itu buru-buru make up gitu ya. Kadang cuci muka, bangun tidur langsung sekolah pun udah alhamdulillah. Dan nggak tahu keadaan model muka itu kayak gimana. Itu dulu zaman-zaman saya gitu ya, tahun 2090-an ke belakang gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang tuh, dia galau ketika dia berangkat sekolah, berangkat kuliah, lupa lip tint-nya, lupa lip gloss-nya. Dia lupa bawa alisnya atau bawa bedaknya. Kenapa? Karena dia belum ada berdamai dengan dirinya sendiri. Khususnya dengan fisik yang dia miliki. Coba deh kalau kita mulai berdamai dengan, ini saya berbicara tentang fisik dan kecantikan ya. Ketika kita selegowo mungkin, artinya awalnya mungkin susah untuk menerima itu, kita ngaca. Ini sering nih, saya pengen bilang, termasuk teman-teman saya kadang suka ketawa ya. Dan ini saya sendiri mungkin pernah melakukan hal demikian. Ketika kita ngaca, ini kan kita benar-benar fokus terhadap semua hal, organ tubuh yang ada dalam diri kita. Mata kita, alis kita, sampai kita pandang bibir kita, kulit kita, bentuk muka kita.
Ada orang yang abis ngaca akhirnya insecure, akhirnya dia memaki dirinya sendiri. Banyak gitu. Itulah kenapa Rasul ngajarin kita kalau kita bercermin, ngaca itu baca doa. Biar apa? Biar kita nggak sombong kalau kita cantik. Kalau kita merasa cantik, kita nggak sombong. Kalau kita merasa jelek atau kurang cantik, kita tidak memaki diri kita dan tidak bersyukur dengan yang Allah ciptakan. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doanya jadi benteng. Kenapa? Karena kita disadarkan bahwa cantik itu bukan secara zohir saja, tapi dari hati, inner beauty yang harus kita lihat, gitu ya. Nah, kalau kita sudah menerima diri kita sebaik mungkin, begitu kita ngaca, kita sudah menerima nih apa adanya yang kita miliki. Langsung kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, makasih, ini yang paling sempurna yang Kau ciptakan, gitu. Makanya dalam hal kecantikan fisik, lihat orang yang lebih tidak seberuntung kita, yang di bawah kita secara nikmat. Jangan lihat yang ke atas mulu, capek hati itu tuh nggak bakal nerima, nggak bakal berdamai dengan diri kita. Ada orang nih, saya pernah lihat teman saya ketika dia ngaca, dia udah ngaca kanan kiri ngeliat semuanya, kemudian dia memaki, kenapa wajah lo kayak gini, katanya. Kok buruk banget muka lo, katanya. Dia ngaca dengan berbicara sendiri di kaca itu, memaki-maki, marahin dirinya. Oke, mungkin dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itu perlu proses, ya teman-teman, untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Jangan lupa pertanyaan yang tadi, dan harus kita pilih mana kira-kira kebahagiaan yang hakiki dan sejati. Oke, saya kembalikan dulu kepada Mbak Adel, silahkan. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Jadi sahabat solehah semuanya, untuk berdamai dengan diri kita terkait insecurity, itu kembali lagi kepada diri kita. Ma'rifatun nafs, mengenal diri kita sendiri supaya kita lebih bisa berdamai, bisa ikhlas, dan nggak sering membandingkan dengan orang lain. Nah, sahabat solihah semuanya, kita akan masuk ke Q&A. Bagi sahabat solihah semuanya yang mau bertanya, silahkan di kolom chat. Nah, sambil menunggu komentar chat dari sahabat solihah semuanya, aku akan memberikan informasi bahwa di depan aku ini ada beberapa produk Indofood, produk Indofood yang keren banget dan asik banget nih untuk nemenin menu berbuka dan sahur sahabat solehah semua di rumah. Di sini ada produk Indofood Sarimi isi 2 goreng rasa ayam kremes. Dikremes nih, banyak banget nih variasinya, dan yang aku suka di sini salah satunya ada Sarimi goreng ayam. Dan di sini juga ada tersedia tepung terigu Bogasari. Tepung Bogasari ini terigu putih alami yang bikin semua bisa, dari cakra kembar untuk roti mekar dan mie kenyal. Segitiga biru ini untuk berbagai jenis makanan, dan sedangkan yang kunci biru, ada lagi yang kunci biru itu untuk bikin kue yang lembut dan cookies yang enak. Jangan lupa untuk ikut Bogasari Ramadan Challenge di tahun 2023 ya. Untuk detailnya kunjungi Instagram di @kreasibogasari. Jadi Kreasi Bogasari ini sedang membuat challenge, jadi sahabat solehah semuanya jangan jalan. Selanjutnya ada lagi Ciki Bowl, ini variasi baru. Ciki yang alhamdulillah ini cocok juga untuk bulan puasa. Ya, berbuka alhamdulillah. Sekarang ada cara baru untuk berbuka puasa dengan manisnya Ciki Balls butter cookies, rasa butter cookiesnya yang creamy dengan chips yang berlimpah, Masya Allah. Bikin meriah momen Ramadan kamu. Yuk cobain cara baru, nikmatin camilan Ramadan dengan Ciki Ball butter cookies. Wah, teman-teman semua, banyak banget ini produknya. Sambil menunggu apa? Ada lagi sahabat solehah, pertanyaannya aku masih menunggu ya. Aku juga masih mau memberikan informasi menarik seputar produk Indofood. Aku punya Indomilk steril. Ini adalah produk steril, pilih yang rasanya nyaman tanpa nut. Indomilk. Hah? Steril ini variasi yang nanti jam 14.50 ya kita. Variasinya ini tuh banyak banget. Ada variasi honey dan yang plain-nya. Tapi yang aku rekomendasiin semuanya enak. Di sini ada yang honey dan good. Nah, selanjutnya ada produk
dari Indomilk susu kental manis. Susu kental manis, Indomilk kental manis sekarang hadir dengan formula baru, lebih creamy dan lebih nikmat. Indomie kental manis cocok digunakan untuk campuran maupun topping berbagai makanan dan minuman. Indomie kental manis hadir dengan kemasan pouch yang praktis dan ekonomis serta mudah dibuang dan dipegang. Indomie kental manis nikmatnya nggak habis-habis. Indomie pouch plain, Indomie pouch Swiss Choco. Ada 2 rasanya. Ini cocok banget nih buat sahabat solihah menemani buka puasa, ya kan? Butuh yang segar-segar dan yang manis-manis. Gitu. Nah, untuk sahabat solihah, apakah sudah ada pertanyaannya? Oke, selanjutnya aku akan membacakan pertanyaan dari sahabat solihah. Ya, Ustazah mohon dijawab. Di sini ada yang bertanya dari sahabat solihah Lia Umi Solihah dari Serang, Banten. Bagaimana Ustazah hukumnya treatment atau perawatan? Apakah itu merubah dan termasuk merubah apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan? Silahkan Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Treatment ya, sekarang itu banyak menjejer dan berkembang nih. Salon-salon kecantikan itu ada di mana-mana. Saya yakin yang tinggal sekitaran Jabodetabek, Bandung, ataupun ya yang di kampung-kampung saja itu sudah bisa menemukan salon-salon kecantikan. Dan mereka itu menawarkan banyaknya treatment, ada facial, ada mungkin laser dan lain sebagainya. Bagaimana itu hukumnya? Jadi kalau terkait hukum boleh atau tidaknya, boleh-boleh saja kita untuk self love, mencintai diri sendiri atau self care ya. Kita peduli dengan diri kita sehingga kita mau melakukan treatment. Tapi kan harus dipahami treatment seperti apa dulu, itu harus di cross check. Kalau dalam literatur fikih yang pernah saya pelajari itu ada fikih kontemporer ya, fikih qodoya. Fikih qodoya ini adalah permasalahan kontemporer yang ada di zaman sekarang ini dan itu nggak ada di zaman Rasul. Misalkan kayak treatment salon kan zaman Rasul nggak ada ya. Jadi kalau mau cantik itu ya pakai krim-krim tertentu atau pakai yang sekedar hal-hal alamiah gitu. Sebenarnya itu bisa kalau kita mau pakai hal-hal tersebut. Tapi kalau saya mau pilih treatment Ustazah, ini kan treatment lebih effortnya luar biasa nih, biayanya juga lebih mahal gitu kan, biayanya lebih mahal, maka yang harus kita lakukan melihat hukumnya. Kalau cuma sekedar facial, laser, atau perkara yang tidak merubah ciptaan Allah itu dibolehkan. Ya, tapi kalau sudah masuk perkara yang merubah ciptaan Allah, misalkan operasi plastik, kemudian hidung kita yang tadinya mungkin nggak punya batang gitu ya, tidak mancung, kemudian kita operasi, penambahan dan lain sebagainya, itu kan udah merubah ciptaan Allah. Kalau sekedar facial itu kan ya cuman mungkin ngangkat sel-sel kulit mati, kemudian lagi menutup pori-pori dan lain sebagainya, nggak ada merubah ciptaan Allah. Tapi kalau sudah sampai sulam alis, tanam bulu mata, menyambung rambut, merubah wajah kita bentuknya, yang merubah dagu kita hingga lancip, misalkan filler bibir, yang merubah bibir kita modelnya kayak gimana, hidungnya kayak gimana, maka itu sudah haram jatuhnya, karena merubah ciptaan Allah. Tapi kalau treatment yang tidak ada unsur merubah ciptaan Allah, dan memang biasa saja treatmentnya itu untuk kesehatan biasa, untuk menjaga kesehatan kulit, itu diperbolehkan. Itu ya. Ya, silakan Mbak Adil. Ustazah, jadi terima kasih jawabannya, sahabat soleh itu ya, boleh melakukan treatment yang mana tidak mengurangi atau menambahkan sesuatu hal ke dalam diri kita atau tubuh kita, begitu ya. Jadi untuk melakukan treatment karena itu salah satu bentuk merawat dan menghargai diri kita sendiri. Syukran katsiran Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan yang datang dari sahabat solihah kita. Siapa? Siti Sahara. Kepada Siti Sahara ini bertanya nih, Assalamualaikum Ustazah, kalau kita minum pil pemutih badan itu gimana Ustazah? Apakah memakai skincare yang memutihkan wajah itu juga dilarang? Silahkan Ustazah. Ya, nggak masalah sebenarnya untuk minum pil pemutih. Itu kan pil itu ya termasuk vitamin sebenarnya ya, vitamin, tapi juga belum tentu putih. Jadi teman-teman saya pengen bilang jangan langsung percaya dengan iklan-iklan, tapi bisa saja mungkin dengan kita minum pil
pil atau vitamin tersebut, kemudian menjaga daya tahan tubuh kita, merangsang sel-sel yang lainnya, sehingga membantu untuk proses kulit kita itu lebih bagus mungkin ya. Mungkin lebih cerah bahasanya, bukan putih. Karena kita kan masing-masing sudah punya warna kulit tersendiri. Jadi kalau kata saya pernah berobat ke dokter kulit tuh ya. Waktu itu saya tuh kena alergi, ini sekitaran mulut nih. Sebab gara-gara makan nanas akhirnya alergi, saya datang berobat ke dokter kulit. Dokter kulit bilang, ya kulit yang sehat itu pertama adalah kulit yang tidak banyak kena make up. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibaratnya dia juga punya asupan vitamin dari dalam. Jadi kalau mau sehat itu harus kita jaga pola hidup keseluruhan, termasuk kecantikan kulit kita sendiri. Nah, kalau mau minum pil itu boleh-boleh saja, tapi harus dipahami gini, karena kita punya rahim, teman-teman. Ya, rahim kita ini sensitif kalau kita sembarangan masukin sesuatu ke perut kita. Nah, kayak sekarang makan kita cilok, seblak, apa dan lain sebagainya gitu kan, yang semuanya mengandung MSG, ternyata itu juga berpengaruh terhadap kesehatan rahim. Nah, berapa banyak orang yang minum pil-pil pemutih awalnya niatnya untuk wajah, tapi akhirnya membuat rahimnya kering atau menimbulkan penyakit-penyakit tertentu. Maka lihat kandungannya. Kemudian benar-benar harus kita cari tahu sedetail mungkin aman atau tidaknya untuk dikonsumsi. Karena itu kan bentuknya sebagai vitamin. Kemudian pakai krim boleh nggak? Boleh-boleh saja, itu kan alamiah. Ya, tapi kan sudah diracik dalam bentuk tempat atau merek tertentu. Zaman dulu juga perempuan-perempuan itu banyak yang perawatan dengan krim-krim. Mungkin mereka menumbuk langsung, misalkan alpukat, ditumbuk, ditaruh ke wajahnya. Kita juga sekarang begitu, ada kandungan alpukat. Tapi zaman sekarang itu lebih ke ada unsur kimiawinya sebenarnya. Jadi itu nggak masalah, karena itu lebih alamiah sebenarnya dibanding treatment yang merubah ciptaan Allah tersebut. Ya. Terima kasih Ustazah. Jadi sudah terjawab ya teman-teman sahabat saya, boleh untuk kesehatan ya secukupnya. Jangan sampai mengurangi atau menimbulkan penyakit kepada diri kita justru. Selanjutnya Ustazah, pertanyaan datang dari sahabat solihah Emilia Rosalinda. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bagaimana cara kita menemukan value atau kelebihan yang kita miliki? Dan bagaimana caranya untuk meningkatkan atau mengasah value tersebut? Silakan Ustazah. Ya, untuk mencari value, saya kelibat-libat nih. Value dalam diri kita, maka itu kan kita harus pertama tadi berdamai dengan diri kita sendiri. Kita mengenal lagi, ma'rifatun nafs lagi. Misalkan, kelebihan kita itu, maziyah kita itu dalam hal apa ya? Itu kan pasti kita tahu nih dengan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Andai kata kita masuk kampus, mata kuliah apa yang kita senengin, itu jadi nilai tambahan buat kita. Kemudian kita memperdalam mata kuliah tersebut, itu jadi nilai tambahan. Oh, si A tuh emang nggak cerdas dalam mata kuliah ini, tapi kalau udah masuk mata kuliah ini, udah ahli banget gitu. Kita bisa tahu dari keseharian aktivitas atau apapun yang lagi kita jalankan, ya. Atau misalkan kita punya suara yang indah, itu kan jadi maziyah juga, ya. Jadi kelebihan juga, nilai yang luar biasa sekali dalam diri kita. Suara yang bagus bisa dimanfaatkan untuk berselawat, untuk mengaji, ya, atau untuk buat syair-syair yang sekiranya jadi dakwah buat yang lainnya. Oke, kita tahu nilai kita di situ. Atau mungkin ada kemampuan public speaking, ya. Dari presentasi itu dia orang yang mentalnya luar biasa, dia mampu menyampaikan sekiranya yang ada dalam pemikirannya, kemudian pandai berdiskus. Oke, ini kelebihan saya. Jadi harus diperdalam. Ketika kita sudah tahu apa kelebihan yang kita miliki dalam diri kita, langsung kita tekuni hal tersebut. Ya, langsung kita cari hal-hal yang sekiranya bisa mendukung untuk kemajuan nilai kita tersebut. Itu yang harus kita lakukan dalam melihat kira-kira untuk menjadi seorang yang bernilai, bukan hanya di mata manusia, tapi di mata Allah itu bagaimana sih gitu. Ya, jadi jangan pernah lelah untuk terus meningkatkan nilai tersebut, dan yang paling penting adalah circle pertemanan itu penting. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang dia melihat nih kelebihan kita, nilai yang luar biasa dalam diri kita, dia akan terus memotivasi dan memberi masukan yang baik.
Tapi kalau kita berada di lingkungan yang salah, kita punya teman yang salah, padahal teman kita tahu kita punya kelebihan tertentu, dan dia nggak support kelebihan tersebut, maka kelebihan itu lama-lama akan putus, akan terasah. Jadi siapa teman kita, siapa lingkungan kita, bagaimana kesungguhan kita untuk meningkatkan hal tersebut, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Insya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Jawabannya tadi mengenal diri kita sendiri dan mencoba untuk eksplorasi gitu ya. Itu penting banget sahabat semua. Ya, terima kasih banyak Ustazah Syifa yang sudah memberikan ilmu, sharing, membuka pikiran kita supaya kita lebih percaya diri ya. Semoga sahabat soleh semua yang menyimak acara ini sampai selesai bisa memiliki kepribadian yang lebih tinggi lagi value-nya sehingga kita bisa memiliki rasa percaya diri. Jangan lagi insecure, oke? Terima kasih banyak. Yang aku highlight tadi diantaranya ada bagi seorang perempuan tentunya kita harus memiliki value diri, ya. Jangan cuma memerhatikan zahirnya aja. Ya. Brain, beauty, and behavior. 3 poin penting itu penting banget. Jangan sampai disingkirkan. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya silakan Ustazah Syifa memberikan closing statement dan boleh dong ada nggak doa yang bisa diamalkan bagi sahabat solihah semua agar kita menjadi lebih percaya diri dan menjadi orang yang bersyukur. Silakan Ustazah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Adel dan sahabat Solihah Story yang telah membuat kajian Zoom di bulan Ramadan ini yang luar biasa sekali. Baik teman-teman sekalian, untuk closing statement ya terkait dengan pembahasan kita hari ini, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaatnya atau bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah kita harus tadi, sebagaimana Mbak Adel sampaikan, menjadi orang yang punya sesuatu yang bukan hanya bernilai di mata manusia, tapi juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita pintar-pintar mengenal diri kita, memanage hati kita, jiwa kita, akal kita, dan kita seimbangkan 3 komponen tadi, brain, beauty, and behavior, karena dalam diri manusia itu ada jiwa ataupun hati, ada akal, ada syahwat, dan ada amarah. 4 hal ini yang menjadi poin penting diri kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jangan sampai syahwat dan amarah itu mengalahkan akal dan jiwa atau hati kita. Maka akal dan jiwa itu adalah raja yang sekiranya kita bisa memfilter lagi, mengelola lagi mana yang baik, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan, ya, mana yang sekiranya manfaat untuk diri saya, mana yang sekiranya sia-sia dan tidak bernilai apapun, itu harus kita fahami betul-betul, ya. Kemudian doa agar kita terus bersyukur, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa yang harus sering kita dawamkan selepas habis sholat ya. Apa maknanya? Ya Allah, jadikan diriku itu adalah orang yang terus mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Kerjaan aku zikir, bukan fokus ke hal duniawi saja. Nah, kalau cuma ngejar duniawi, mengingat hal-hal duniawi itu nggak ada habisnya, maka ya Allah penuhilah hatiku untuk terus mengingat kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur dengan nikmat apapun yang Engkau beri. Jadikan diri saya itu orang yang selalu bermuhasabah diri bahwa Allah itu begitu cinta ya sama kita. Banyak banget nikmat yang Allah kasih, dan ternyata di luar sana banyak orang yang tidak seberuntung diri kita dan tidak punya hal luar biasa sebagaimana yang kita miliki. Itu penting sekali doanya untuk terus bersyukur dan meminimalisir rasa insecure tersebut. Ya, wa husni ibadatik, ya Allah, jadikan aku tuh mampu menjawab pertanyaan yang tadi. Apa tujuan aku hidup di dunia? Untuk memberikan ibadah dan khidmat terbaikku kepada Robku, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah mampu memahami hal tersebut, kita mendawamkan doa yang tadi, insya Allah kita akan lebih mampu berdamai dengan diri kita sendiri dan meminimalisir rasa kufur dan insecure yang seringkali menghinggapi diri kita, khususnya di zaman saat ini. Insya Allah semua kita cantik, tidak ada yang tidak cantik. Dan kita akan lebih cantik lagi kalau kita mampu memperlihatkan cantik bukan hanya dari zahir tapi juga dari batin.
dari dalam diri kita, yaitu ilmu, akhlak, dan agama kita. Insya Allah teman-teman mudah-mudahan manfaat buat kita semua.